Alias Manunggal, Kabupaten Bandung Juara, salam literasi. Dewan juri yang saya hormati, para pembimbing peserta tantangan eksaminasi yang saya hormati, dan para pegiat literasi siswa-siswi terbaik peserta tantangan eksaminasi yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nazira Sifana, seorang pohon yang kokoh, berakar kuat dengan rasa ingin tahu dan memberikan download dengan kebijaksanaan. Peserta tantangan eksaminasi dari SMP Alkona akan menuntaskan tantangan pada bulan Mei, yaitu membuat dan membacakan pidato bertemakan pendidikan. Adapun pidato yang saya buat berjudul Pendidikan untuk Mengubah Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dewan juri yang saya hormati, pada para pembimbing peserta tantangan eksaminasi yang saya hormati, tak lupa kepada para pilar-pilar pendidikan, siswa-siswi terbaik peserta tantangan eksaminasi yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan hidayahnya lah dewan juri dan rekan sekalian dapat mendengarkan pidato saya pada kali ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pikiran saya tentang pendidikan untuk mengubah dunia. Sebelum membahas lebih dalam tentang pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik secara fisik, intelektual, emosional, dan sosial, melalui proses belajar mengajar, bimbingan, dan pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kemandirian, kecerdasan, dan keterampilan. Dengan memahami definisi pendidikan ini, kita dapat melihat betapa pentingnya pendidikan untuk mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih baik. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Pendidikan dapat mengubah dunia dengan cara membantu kita mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan cara membantu kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Contohnya, seorang dokter yang berhasil menyembuhkan pasien dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh melalui pendidikan. Menurut UNESCO, pendidikan adalah proses yang mencakup 4 pilar, yaitu pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do atau belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to be atau belajar untuk menjadi. Dan yang terakhir, learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Penjelasan dari proses yang mencakup 4 pilar UNESCO itu adalah: pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui ini. Pilar ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami dan mengembangkan pengetahuan yang mereka peroleh. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Pilar ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, learning to be atau belajar untuk menjadi. Pilar ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dan yang terakhir, learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Pilar ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan yang baik di masa depan agar belajar untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multikultural dan global. Empat pilar tersebut menjadi landasan untuk mengembangkan pendidikan yang terintegrasi dan holistik. Dengan memahami dan mengimplementasikan 4 pilar pendidikan UNESCO, kita dapat menciptakan generasi yang lebih cerdas, kreatif, dan peduli terhadap masyarakat. Terima kasih atas perhatian Dewan Juri dan rekan sekalian dalam mendengarkan pidato saya. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang berpengetahuan, berakhlak mulia, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.